Selamat siang, Ibu dosen yang saya hormati, yaitu Ibu Dr. Mimin selaku dosen mata kuliah seminar fisika yang di Ampuh, dan juga rekan-rekan yang saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan penyertaannya, pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dalam rangka kegiatan magang MDKM di Badan Riset dan Inovasi Nasional, tepatnya di BRIN KSDC Situ Bandung di bawah naungan kelompok riset dinamika lingkungan antariksa. Perkenalkan, saya Cisa Mutiara Fitria Galung dengan NIM 2306190, mahasiswa program studi fisika Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia. Dan tentunya di BRIN pun saya berada di bawah bimbingan dan naungan Bapak Mario Batubara selaku supervisor. Adapun judul penelitian yang akan saya presentasikan adalah Multi-Parameter Observation of Solar Storm Impacts on the Indonesian Equator Ionosphere. Di mana pada presentasi hari ini saya akan memaparkan pendahuluan penelitian, dasar teori, metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan utama yang diperoleh dari penelitian ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses transfer energi dalam sistem magnetosfer ionosfer termosfer selama salah satu badai geomagnetik terkuat di siklus matahari ke-25. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa aktivitas matahari, khususnya coronal mass ejection atau CMA, dapat melepaskan plasma dan medan magnet dalam jumlah besar ke ruang antariksa. Ketika material tersebut mencapai bumi, interaksinya dengan magnetosfer dapat memicu badai geomagnetik yang mempengaruhi sistem geospace, yaitu magnetosfer, ionosfer, dan atmosfer. Salah satu peristiwa yang penting terjadi pada tanggal 10 sampai dengan 11 Mei 2024 ketika bumi mengalami badai geomagnetik kategori G5 atau extreme storm. Peristiwa ini merupakan salah satu badai geomagnetik terkuat pada siklus ke-25 matahari, memberikan kesempatan yang sangat baik untuk mempelajari bagaimana energi dari matahari ditransfer secara berjenjang hingga ke wilayah ekuatorial termasuk Indonesia. Di mana wilayah ekuatorial termasuk Indonesia ini sangat sensitif terhadap mekanisme Prompt Penetration Electric Field atau PPEF dan Disturbance Dynamo Electric Field atau DDEF, yang mana kedua mekanisme ini dapat menyebabkan uplift ionosfer, meningkatkan kandungan elektron total, serta memicu irregularitas plasma yang berpotensi mengganggu sistem navigasi dan komunikasi berbasis satelit. Oke, baik, di slide ini pun tersedia slide rumusan masalah dan juga tujuan, di mana dari banyaknya rumusan masalah, saya akan mengucapkan salah satunya, yaitu bagaimana karakteristik badai geomagnetik ekstrim pada 10 sampai dengan 11 Mei 2024 berdasarkan parameter interplanetary, yaitu IMF, kecepatan angin surya, dan indeks geomagnetik atau DST, SIM-H, dan KP. Adapun tujuan utama yang ada untuk penggarapan penelitian ini, yaitu menganalisis resonans ionosfer ekuatorial Indonesia selama badai geomagnetik ekstrim 10 sampai dengan 11 Mei 2024 menggunakan pendekatan multi-parameter yang mengintegrasikan data GNSS TEC, magnetometer, ionosonde, dan infrasound. Baik, selanjutnya ada dasar teori, di mana dasar teori ini akan menguatkan fondasi ketika pembacaan artikel mengenai badai geomagnetik yang ada, di mana penelitian ini didasarkan pada konsep bahwa aktivitas matahari, khususnya coronal mass ejection atau CME, menghasilkan angin surya dan interplanetary magnetic field atau IMF yang membawa energi serta medan magnet menuju bumi. Ketika komponen IMF BZ berorientasi ke arah selatan atau bernilai negatif, medan magnet antar planet dapat berinteraksi dengan medan magnet bumi melalui proses rekoneksi magnetik. Proses ini memungkinkan energi dari angin surya ditransfer secara efisien ke magnetosfer dan memicu terjadinya badai geomagnetik. Nah,
Energi tersebut kemudian diteruskan ke wilayah ekuatorial melalui dua mekanisme utama, yaitu PTF dan DDF. Kedua mekanisme ini menyebabkan peningkatan medan listrik ekuatorial yang menghasilkan drift plasma vertikal melalui mekanisme E-crossbase hingga lapisan ionosfer terangkat ke ketinggian yang lebih tinggi atau mengalami uplift. Respon ionosfer ini diamati menggunakan beberapa parameter yaitu TEC dan ROTI dari data GNSS, serta FOF2, HMF2, dan SPRIT-F dari data ionosonde. Parameter-parameter ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan kandungan elektron, ketinggian plasma, atau ketinggian lapisan F, dan munculnya irregularitas plasma. Selain itu, pemanasan Joule di ionosfer dan termosfer dapat membangkitkan atmospheric gravity waves atau AGW serta traveling ionospheric disturbance atau DITS. Gelombang-gelombang ini merambat ke atmosfer bawah dan terdeteksi sebagai sinyal infrasound di permukaan bumi. Untuk mengetahui hubungan antar parameter tersebut, penelitian ini menggunakan analisis cross correlation dan time-like. Melalui pendekatan ini, mekanisme coupling magnetosfer ionosfer atmosfer selama badai geomagnetik ekstrim 10 sampai dengan 11 Mei 2024 dapat direkonstruksi secara menyeluruh. Selanjutnya ada bagian metode penelitian, di mana metode penelitian ini dimulai dari alur penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan observasional dan interpretatif berbasis data multi-instrumen untuk menganalisis respon ionosfer ekuatorial Indonesia selama peristiwa badai geomagnetik ekstrim pada tanggal 10 hingga 11 Mei 2024. Pendekatan ini dirancang untuk mengintegrasikan parameter dari domain antariksa, geomagnetik, ionosfer, dan atmosfer, sehingga mekanisme coupling magnetosfer ionosfer atmosfer dapat dianalisis secara menyeluruh. Untuk alur penelitian yang ada, yaitu saya memulai dengan studi literatur dari berbagai artikel yang valid dan juga terverifikasi, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data diambil dari data internal BRIN dan sebagian diambil dari data Asia Tenggara yaitu Thailand. Lalu ada pra-pengolahan data dan juga ada penyesuaian data ketika melakukan pengumpulan data, yaitu di mana saya mengambil data-data yang dibutuhkan dan juga data-data yang valid dan diperlukan ketika proses salah satu instrumen yang ada. Lalu setelah itu ada pengolahan dan analisis data, dilanjut dengan integrasi dan analisis keterkaitan multiparameter, dan akan menghasilkan outputnya. Lalu saya dapat mengambil kesimpulan atas badai geomagnetik yang terjadi pada tanggal 10 hingga 11 Mei 2024 ini. Selanjutnya ada data dan sumber data, di mana data dan sumber data ini terdiri dari 5 poin, yang mana poin pertama adalah mengenai parameter interplanetary dan indeks geomagnetik. Nah, parameter interplanetary ini digunakan sebagai representasi porsi eksternal dari matahari yang memicu gangguan pada sistem geospasial bumi, di mana parameter yang dianalisis meliputi EMF, EMF-BZ, kecepatan angin surya atau solar wind speed, densitas proton, serta indeks geomagnetik SIMHA, DST, dan KP. Lalu yang kedua ada data Global Navigation Satellite System atau GNSS, di mana data ini digunakan untuk menghitung total electron content dan rate of TEC index atau ROTI sebagai indikator utama variasi densitas elektron dan irregularitas plasma ionosfer. Dan selanjutnya ada data magnetometer, di mana data magnetometer ini digunakan untuk menganalisis variasi komponen horizontal medan magnet bumi atau H komponen sebagai indikator gangguan geomagnetik regional dan perubahan intensitas equatorial electrojet atau EEJ. Yang keempat, ada data ionosonde, di mana data ionosonde ini digunakan untuk mengamati struktur vertikal ionosfer melalui parameter FOF2 dan juga HMF2. Dan yang terakhir ada data infrasound, di mana data infrasound ini digunakan untuk mendeteksi fluktuasi tekanan atmosfer berfrekuensi sangat rendah yang sangat berkaitan dengan propagasi atmospheric gravity waves atau AGW dan gangguan atmosfer lainnya. Nah, di mana dengan adanya integrasi data tersebut, penelitian ini mampu merekonstruksi rantai proses fisik mulai dari gangguan matahari, respon magnetosfer, dinamika ionosfer, hingga propagasi gangguan atmosfer selama badai geomagnetik ekstrim 10 hingga 11 Mei 2024.
Dan selanjutnya ada sinkronisasi waktu dan penyesuaian resolusi temporal, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai instrumen dengan karakteristik resolusi temporal, format, dan sistem pencatatan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, dilakukan proses sinkronisasi waktu untuk memastikan seluruh parameter berada dalam basis waktu yang seragam, sehingga hubungan temporal antar domain dapat dianalisis secara konsisten. Seluruh data dikonversi ke sistem waktu Universal Time Coordinate atau UTC sebagai standar acuan. UTC digunakan karena merupakan sistem waktu yang diadopsi secara luas pada basis data geofisika internasional seperti NASA OmniWeb, WDC for Ionosphere atau NICT, dan Ise Nagoya University GPS TEC Database. Standarisasi ini memungkinkan integrasi data multi-instrumen serta analisis keterkaitan temporal dan estimasi jeda waktu atau time lag antar parameter interplanetary, geomagnetik, ionosfer, dan atmosfer. Dan selanjutnya ada metode penelitian yaitu pengolahan data dan analisis menggunakan Python. Nah, di mana seluruh proses pengolahan, analisis, visualisasi, dan pembuatan animasi dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python melalui lingkungan Visual Studio Code. Pemilihan Python ini didasarkan pada kemampuannya dalam menangani data geofisika multi-instrumen, yang mana pustaka utamanya yang digunakan dalam penelitian ini meliputi NumPy dan Pandas untuk komputasi numerik, manipulasi array, dan pengelolaan data deret waktu, Matplotlib untuk visualisasi ilmiah, SciPy untuk pemrosesan sinyal, pembacaan data format MATLAB, serta penerapan filter digital. Ada Kartopi untuk pemetaan spasial berbasis koordinat geografis, dan yang terakhir ada Imagio untuk pembuatan animasi dari rangkaian gambar serta modul standar Python seperti Glob dan OS untuk pengelolaan file. Nah, selanjutnya ada metode analisis keterkaitan sistem magnetosfer, ionosfer, dan atmosfer, di mana analisis dalam penelitian ini difokuskan pada identifikasi keterkaitan temporal dan interpretasi fisis antar parameter interplanetary, gangguan magnetik, irespon ionosfer, dan dinamika ionosfer selama badai ekstrim 10 sampai dengan 11 Mei 2024. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada konsep sistem geospace sebagai sistem terkopel di mana energi dari matahari ditransfer melalui magnetosfer menuju ionosfer dan atmosfer atas dalam bentuk rangkaian proses fisis yang saling berurutan dan saling mempengaruhi. Nah, di mana keterkaitan temporal antar parameter dianalisis menggunakan korelasi silang atau cross correlation untuk mengestimasi jeda waktu time lag antar sinyal geofisika. Di slide PPT ini dituliskan rumusnya. Nah, di mana RXY adalah fungsi cross correlation antara dua sinyal X dan Y dalam kurun waktu T atau second, di mana X dan Y ini masing-masing merepresentasikan deret waktu parameter geofisika. Sedangkan simbol yang di sebelah ini, rho, merupakan time lag yang menunjukkan pergeseran waktu antar sinyal. Nah, analisis ini dilakukan pada rentang lag window tertentu untuk menentukan korelasi maksimum antar parameter. Selain itu digunakan koefisien korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan hubungan linier antar variabel, serta evaluasi signifikansi statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Di sini juga ada diagram alir pengolahan data per instrumen. Bisa dilihat pada slide PPT ini sudah dibuatkan dalam bentuk yang lengkap, di mana ada GNSS, magnetometer, ionosonde, dan juga infrasound. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, dimulai dari karakteristik forcing interplanetary dan kondisi geomagnetik. Nah, di mana hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik gangguan eksternal yang memicu badai geomagnetik ekstrim pada tanggal 10 sampai dengan 11 Mei 2024. Nah, analisis ini difokuskan pada parameter interplanetary yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu berupa medan magnet antar planet, EMF, kecepatan angin surya, densitas proton, serta indeks geomagnetik global. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, di mana source-nya sendiri berasal dari OmniWeb, NASA. Nah, berdasarkan data OmniWeb ini, peristiwa badai geomagnetik ekstrim pada tanggal 10 sampai dengan 11 Mei 2024 diawali oleh kedatangan interplanetary shock pada
akhir day of year ke-131. Nah, atau sekitar 10 Mei 2024 UTC. Nah, shock ini merupakan konsekuensi dari interaksi beberapa coronal mass ejection yang berasal dari wilayah aktif matahari AR 3664. Nah, peristiwa ini menandai awal kompresi magnetosfer bumi dan menjadi indikator bahwa struktur plasma berenergi tinggi dari matahari telah mencapai lingkungan ruang angkasa di sekitar bumi. Nah, baik. Kedatangan shock ini ditunjukkan oleh peningkatan mendadak pada hampir seluruh parameter angin surya. Bisa dilihat pada slide 4.1. Nah, di mana kekuatan medan magnet total meningkat secara drastis hingga melebihi 60 nt, jauh di atas kondisi tenang yang umumnya berada pada kisaran 5-10 nt. Pada saat yang sama, kecepatan angin surya melonjak dari sekitar 400 km per second hingga lebih dari 800 km per second, bahkan mendekati 1000 km per second selama fase badai. Lalu di sini juga bisa dilihat untuk parameter IMF BZ, di mana terlihat IMF BZ berbalik ke arah selatan secara tajam dan bertahan pada nilai negatif yang sangat besar, mencapai sekitar minus 40 hingga minus 50 nt. Kondisi southward BZ ini yang persisten memungkinkan terjadinya rekoneksi magnetik yang sangat efisien pada sisi siang magnetopause. Dan bisa dilihat juga ada respon geomagnetik global, di mana transfer energi yang sangat besar ke magnetosfer tercermin secara jelas pada indeks geomagnetik global. Indeks SIMHA menunjukkan penurunan yang sangat tajam dari kondisi mendekati 0 nt hingga mencapai nilai di bawah min 500 nt pada tanggal 11 Mei 2024. Bisa dilihat di sini untuk nilai SIMHA-nya. Nah, penurunan ini menunjukkan penguatan arus cincin yang luar biasa intens dan mengonfirmasi bahwa badai tersebut termasuk kategori badai geomagnetik ekstrim, di mana terdapat juga nilai DST minimumnya, sehingga sekitar min 412 nt yang menunjukkan tingkat gangguan yang setara dengan badai-badai besar dalam sejarah seperti Halloween Storm of 2003. Selain itu ada indeks KP yang mencapai nilai maksimum 9 yang sesuai dengan klasifikasi G5 atau Extreme Storm menurut National Oceanic and Atmospheric Administration. Nilai indeks AP juga yang meningkat hingga sekitar 400 semakin menegaskan bahwa gangguan geomagnetik terjadi secara global dan mempengaruhi sistem arus di magnetosfer maupun ionosfer. Selanjutnya, bisa dilihat bahwa yang kedua adalah dinamika elektrodinamika dan arus ekuatorial berdasarkan data magnetometer. Nah, di mana hal ini bertujuan untuk menganalisis respon geomagnetik regional di wilayah ekuatorial Indonesia selama badai geomagnetik ekstrim 10 sampai dengan 11 Mei 2024 berdasarkan data magnetometer. Analisis ini difokuskan pada variasi komponen horizontal medan magnet atau H komponen yang sangat sensitif terhadap perubahan sistem arus ionosfer ekuatorial, khususnya equatorial electrojet atau EEJ, melalui sinkronisasi temporal dengan indeks geomagnetik global SIMHA. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme elektrodinamika utama berupa PPF dan DDF yang mengontrol respon ionosfer ekuatorial. Nah, di mana komponen H umumnya mengalami gangguan awal yang merefleksikan kompresi magnetopause. Selanjutnya, selama fase badai utama, variasi H menjadi semakin besar akibat modifikasi sistem arus ionosfer dan magnetosfer. Lalu ada indeks SIMHA yang mengalami penurunan sangat tajam juga hingga mencapai min 500 nt pada 11 Mei 2024 ini juga, menandakan bahwa fase utama badai geomagnetik ekstrim, perubahan H komponen pada stasiun magnetometer terjadi hampir bersamaan dengan penurunan SIMHA, menunjukkan bahwa gangguan magnetosfer segera diteruskan ke wilayah ekuatorial. Nah, lalu di sini ada rumus, di mana di sini adalah rumus drift plasma vertikal melalui mekanisme F E cross B per B kuadrat. Nah, yaitu secara fisik, kecepatan drift plasma ionosfer dinyatakan melalui hubungan E cross B, yaitu interaksi antara medan listrik dan medan magnet bumi. Dalam persamaan tersebut, E merepresentasikan medan listrik ionosfer yang dipengaruhi oleh penetrasi listrik dari magnetosfer,
ppf, sedangkan B merepresentasikan medan magnet utama bumi yang mengontrol arah gerak plasma terionisasi. Operasi silang E cross B menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan plasma bergerak tegak lurus terhadap kedua medan tersebut sehingga membentuk disk horizontal ionosfer. Dan pembagian terhadap B kuadrat berfungsi untuk menormalisasi pengaruh kuat medan magnet lokal sehingga menghasilkan kecepatan drift plasma F yang hanya bergantung pada intensitas medan listrik efektif yang masuk ke sistem ionosfer. Selanjutnya ada pengolahan data GNSS TEC yang sudah divisualisasikan menjadi bentuk video, di mana di sini adalah tanggal 9 Mei 2024, yaitu sebelum fase badai, dan 11 Mei 2024 yaitu fase badai utama, dan setelahnya adalah fase pemulihan, yaitu pada tanggal 12 Mei 2024. Nah, di mana dari hal ini menyajikan analisis respon ionosfer ekuatorial selama badai geomagnetik ekstrim 10 sampai dengan 11 Mei 2024 berdasarkan integrasi dua instrumen utama, yaitu Global Navigation Satellite, GNSS, dan Ionosonde. Nah, kedua instrumen ini digunakan secara komplementer untuk menggambarkan dinamika ionosfer dari dua perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa data GNSS digunakan untuk menghitung dan memetakan total electron content, TEC sebagai representasi distribusi horizontal kandungan elektron di atas wilayah Indonesia, sedangkan data Ionosonde digunakan untuk menganalisis parameter FOF2 dan HMF2 atau HPF2 per HV2. Nah, di sini ada untuk Ionosonde, di mana ini juga menggunakan data dari stasiun Champhon CPNVC Thailand yang dipilih karena terletak pada sektor bujur yang sebanding dengan Indonesia dan berada di wilayah lintang rendah yang dipengaruhi dinamika ionosfer ekuatorial. Parameter yang dianalisis meliputi FOF2, HF2, seperti yang sudah saya sebutkan, HPF2, HMF2, dengan resolusi temporal 15 menit, di mana secara keseluruhan integrasi data GNSS TEC dan Ionosonde menunjukkan bahwa badai geomagnetik ekstrim Mei 2024 memicu uplift ionosfer yang sangat intens di wilayah ekuatorial. Kenaikan TEC yang teramati secara horizontal di atas Indonesia berlangsung bersamaan dengan peningkatan HMF2 dan fluktuasi FOF2 secara vertikal. Oke, lalu selanjutnya ada poin 4.4, yaitu deteksi coupling atmosfer melalui data infrasound. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis respon atmosfer bawah terhadap badai geomagnetik ekstrim 10 sampai dengan 11 Mei 2024 menggunakan data infrasound yang direkam di stasiun infrasound Pamekpek, Garut. Nah, di mana analisis ini dilakukan pada 4 periode waktu yang merepresentasikan kondisi sebelum, selama, dan setelah badai geomagnetik, yaitu 9 Mei, 8 sampai dengan 9 Mei yang merupakan kondisi tenang, 10 sampai dengan 11 Mei yaitu merupakan fase onset dan puncak badai, serta 14 Mei 2024 yang merupakan fase pemulihan. Nah, di mana di sini ada fase sebelum badai yaitu 8 sampai dengan 9 Mei 2024. Pada kondisi ini, sebelum badai geomagnetik, sinyal infrasound menunjukkan karakteristik atmosfer yang relatif stabil. Waveform tekanan mikro yang berada pada rentang amplitudo rendah, yaitu kurang dari 0,5 MPa, yang mengindikasikan dominasi noise latar belakang atmosfer pada domain frekuensi energi sinyal pada spektrogram terkonsentrasi pada rentang 0,25 Hz. Lalu selanjutnya ada munculnya anomali selama fase awal dan puncak badai di 10 sampai dengan 11 Mei 2024. Nah, perubahan signifikan ini mulai terdeteksi pada 10 Mei 2024 yang bertepatan dengan fase kedatangan interplanetary shock sebagaimana telah dijelaskan oleh saya sebelumnya, yaitu pada periode ini amplitudo tekanan mikro meningkat hingga 3 kali lipat dibanding baseline prabadai hingga lebih dari 1,5 MPa pada beberapa interval waktu. Lalu ada pada 11 Mei 2024 yang merupakan fase puncak atau main phase, badai geomagnetik sinyal infrasound itu menunjukkan anomali yang lebih jelas dan persisten. Peningkatan amplitudo tekanan mikro terjadi secara sinkron dengan penurunan tajam indeks SIMHA yang merepresentasikan intensifikasi maksimum arus cincin magnetosfer.
Lalu ada fase pemulihan dan normalisasi sinyal pada 14 Mei 2024. Memasuki 14 Mei 2024, seiring dengan menurunnya aktivitas geomagnetik global, sinyal infrasound menunjukkan tren kembali menuju kondisi normal, amplitude tekanan mikro menurun, dan kembali mendekati level baseline dengan yang serupa dengan kondisi 8 sampai dengan 9 Mei 2024. Nah, di mana peningkatan TEC dan uplift ionosfer yang terjadi secara bersamaan dengan penguatan sinyal infrasound mengindikasikan bahwa gelombang atmosferik, terutama atmospheric gravity waves, berperan sebagai mediator utama dalam proses transfer energi vertikal. Dengan demikian, badai geomagnetik ekstrim ini tidak hanya menghasilkan gangguan elektromagnetik, tetapi juga memicu respon mekanik atmosfer yang terukur hingga ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada sintesis mekanisme coupling magnetosfer, ionosfer, atmosfer. Aktivitas matahari menghasilkan CME yang memicu interplanetary shock, IMF-BZ, yang sangat negatif menyebabkan rekoneksi magnetik dan transfer energi besar ke magnetosfer. Energi ini memunculkan PPF yang mengangkat plasma ionosfer, meningkatkan TEC dari sekitar 25 menjadi lebih dari 65 TeCu, serta menaikkan HMF2 sebesar 150 sampai dengan 250 km. Pada selanjutnya, DDF memodulasi ionosfer dan memicu irregularitas plasma. Pemanasan Joule menghasilkan AGW yang merambat ke bawah dan terdeteksi sebagai peningkatan amplitude infrasound hingga 3 kali lipat dibandingkan kondisi tenang. Nah, dengan demikian, integrasi multi-instrumen dalam penelitian ini berhasil merekonstruksi rantai transfer energi dari hulu atau solar wind forcing hingga hilir atau atmosfer bawah, serta menunjukkan bahwa respon sistem geosfer terhadap badai geomagnetik bersifat sistemik, berjenjang, dan saling terhubung. Oke, baik, kita sudah sampai di tahap kesimpulan, yaitu dari semua yang ada, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada studi badai geomagnetik ekstrem 10 sampai dengan 11 Mei 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa badai tersebut dipicu oleh kedatangan interplanetary shock dari rangkaian coronal mass ejection atau CME berkecepatan tinggi yang ditandai oleh peningkatan signifikan kecepatan angin surya, densitas plasma, dan medan magnet antar planet, serta dominasi IMF-BZ arah selatan yang memicu rekoneksi magnetik efisien. Respon magnetosfer ditunjukkan oleh penguatan arus cincin atau ring current yang sangat intens, tercermin dari penurunan indeks SIMH dan DST peningkatan indeks KP hingga level G5 atau extreme storm yang menandakan injeksi energi maksimum ke sistem geosfer. Hasil observasi multi-instrumen menunjukkan bahwa badai geomagnetik ekstrim 2024 menghasilkan uplift ionosfer ekuatorial yang sangat intens melalui dominasi PPF selama fase utama badai yang kemudian dimodulasi oleh DDF pada fase pemulihan. Analisis infrasound di stasiun Pamukpok menunjukkan peningkatan amplitudo dan energi spektral yang sinkron dengan fase utama badai geomagnetik. Hal ini mengindikasikan adanya propagasi gelombang atmosferik, yaitu AGW, akibat deposisi energi di ionosfer dan termosfer yang kemudian merambat ke atmosfer bawah sebagai infrasound. Dan yang terakhir, integrasi seluruh instrumen, yaitu OmniWave, magnetometer, GGNS TEC, ionosonde, dan infrasound menunjukkan bahwa badai geomagnetik ekstrim merupakan sistem coupling magnetosfer, ionosfer, atmosfer yang sangat terintegrasi, di mana energi dari matahari ditransfer secara berjenjang dari magnetosfer hingga atmosfer bawah melalui mekanisme elektrodinamika dan gelombang atmosferik. Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan studi selanjutnya, yaitu diperlukan perluasan jumlah stasiun infrasound dan magnetometer di wilayah ekuatorial untuk meningkatkan resolusi spasial dalam coupling atmosfer, ionosfer, magnetosfer, dan analisis lanjutan disarankan menggunakan pendekatan statistik dan spektral yang lebih mendalam, seperti wavelet, transform, atau cross-correlation multi-instrumen untuk memperkuat hubungan kausal antar parameter geospace. Lalu penggunaan model numerik atmosfer ionosfer terkopel dapat digunakan untuk memvalidasi hasil observasi dan meningkatkan pemahaman mekanisme fisik coupling energi. Dan yang terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan beberapa kejadian badai geomagnetik ekstrim lain pada siklus matahari ke-25 untuk melihat konsistensi pada coupling magnetosfer, ionosfer, atmosfer di wilayah ekuatorial.
Sekian presentasi yang saya paparkan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, baik dari penuturan kata ataupun penyampaian kalimat yang kurang berkenan. Saya Cesa Muhitiara Victoria, pamit undur diri. Terima kasih.